Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan keterangan minggu yang lalu. Apa yang dibaca masih membicarakan keharusan kita berhati-hati dalam bersikap, lebih-lebih terhadap qada dan qadar Allah. Ya, kehati-hatian dalam bersikap terhadap qada dan qadar Allah. Kemarin ketika disampaikan, ketika ada orang berbuat salah, berbuat kerusakan, berbuat kezaliman, berbuat hal-hal yang tidak positif dilihat dari sisi agama dan tidak positif pula dilihat dari sisi duniawi. Kemudian mereka beralasan, kenapa itu semuanya dilakukan? Ya karena tidak ada lagi, karena memang di lauhil mahfuz sana memang catatannya begitu. Karena takdirku begitu, karena Allah telah menentukan itu semua. Dalam satu sisi omongan yang model begitu itu dianggap benar, tapi dalam sisi yang lain itu membahayakan. Karena itu adalah anggapan-anggapan orang Jabariyah. Baik buruk yang dikerjakan seorang hamba, positif negatif yang dikerjakan seorang hamba, itu semuanya karena takdirnya memang begitu. Kalau kemudian terjerumus pada hal-hal yang buruk, berarti Jabariyah akan menyalahkan Allah. Kalau kemudian bisa mengerjakan hal-hal yang baik, Jabariyah kemudian akan memuja-muji Allah. Kalau dalam keadaan yang baik bisa jadi selamat, tapi dalam keadaan yang buruk karena dia menyalahkan Allah Ta'ala, seakan-akan tidak ada ruang untuk berikhtiar untuknya, maka itu menjadi sebuah kesalahan. Dan sebaliknya, orang-orang yang Mu'tazilah menganggap kesuksesan dirinya itu karena memang usaha yang ditekuninya. Usaha secara keras, bekerja secara keras, sehingga kemudian berhasil atau sukses. Maka dia atau Mu'tazilah menganggap itu adalah usahanya sendiri. Seakan-akan Allah tidak berperan di situ. Nah, ini keduanya adalah pemahaman-pemahaman yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Sedangkan yang kita kemudian diberikan pengetahuan daripada guru-guru kita enggak begitu. Kita itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu yang diibaratkan seperti laban. Diibaratkan seperti susu yang ia keluar diapit oleh dua perkara yang najis. Ya, pertama adalah teledor, kemudian yang kedua adalah darah. Sampai-sampai di sini Ba'dul ulama menyampaikan
Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah kharijun min baini fardin wa damin labanan khalisan saighan lisyaribin. Ahlus sunnah wal jamaah adalah sesuatu yang keluar di antara farsin wa damin, kemudian keluar labanan khalisan saighan lisyaribin, laksana susu yang keluar diapit oleh dua hal yang najis. Nah, ini guru-guru kita menghantarkan kita kepada pemahaman yang seperti itu, atau pemahaman ahlul haq was sunnah wal jamaah, wastun baina hatainil firqataini. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu diantara pemahaman Jabariyah dan pemahaman Mu'tazilah. Ojo sembrono. Ketika kita melakukan perbuatan yang buruk kemudian kita menyalahkan Allah, seakan-akan kamu gak berperan. Kalau kemudian ketika kita menjumpai kesuksesan pada diri kita, seakan-akan itu usaha keras kamu, tidak ada campur tangan dari Allah Ta'ala, itu Mu'tazilah. Nah, kita semua itu keluar dari paham-paham yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Kita berada di tengah-tengah. Dan di kita di Indonesia ini kemudian kita ditambah lagi ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yang benar-benar memiliki watak moderat, yang benar-benar tidak hanya menganggap tekstual saja, tapi menggabungkan keduanya, tekstual dan kontekstual. Nah, iki para santri kudu cetrok kowe. Dadi ora oleh duwe anggapan sing elek-elek. Nah, iki pancen takdir Gusti Allah. Nyong nglakoni yang ini kan takdir Gusti Allah. Nek gajal Gusti Allah ora weh catatan yang ngono, ora bakal yang ngono. Itu benar. Tapi ucapan yang begitu itu menyalahkan Allah, dan itu lebih besar dosanya dibandingkan perbuatan yang kau tunaikan. Nah, itu mirip-mirip seperti ucapane wong-wong sing musyrik. Ucapane alladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abahuna wala harramna min syai'. Kadzalika kadzdzaba alladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Ucapannya yang ngono. Nah, ketika kemudian kita beranggapan nek salah berarti ya saka catetane Gusti Allah. Nek bener ya saka catetane Gusti Allah, iki padha karo kowe mirip kaya prilakune wong-wong sing biyen sing kemudian mendapatkan teguran dari Allah Ta'ala. Tidak hanya teguran, siksaan barang itu. Iku perkara-perkara sing medeni. Nah, pada satu ketika ini sebelum itu fa iyyaka wal iqtidaa bil musyrikin. Kita semua wajib menjaga diri kita dari perilaku-perilaku orang musyrik. Fil ihtijaji, mereka membuat argumentasi yang seperti itu tadi. Fa iyyaka wal iqtidaa bil musyrikin fil ihtijaji 'ala Allahi rabbil alamin. Jadi kita harus berusaha tidak boleh mengikuti perilaku-perilaku orang musyrik ketika memberikan argumentasi disandarkan kepada Allah Ta'ala. Wa hasbuka minal qadari al-imanu bihi khairihi wa syarrihi. Sesuatu yang sudah dikatakan cukup kita beriman dengan qada dan qadar adalah ya keimanan kita terhadap
qada baik dan qada buruk. Kemudian tsumma kallif nafsaka imtithala li amrillahi, kemudian kita dituntut oleh Allah Ta'ala berusaha menunaikan apa yang menjadi dawuhnya. Wal ijtinaba li nahyihi, menjauhi apa yang menjadi larangannya. Wa tub ala dawami min taqsirika anil qiyami bihaqqi ta'ala, kemudian bertobat selama-lamanya dari kesembronoan yang kita kerjakan atas hak-hak Allah Ta'ala. Wasta'in billahi ta'ala, kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah. Wa tawakkal alaihi, dan juga kita berpasrah diri terhadap apa yang Allah takdirkan. Pada satu ketika ngomong lanang takon karo sahabat Ali tentang qadar. Akhirnya sahabat Ali dawuh, huwa bahrun amikun fala tarijhu wa tariqun mudlimun fala taslukhu sirrullahi qad khafi alaika fala tufshihi. Sing jenenge qadar apik utawa pesden elek. Qadar ketentuan Allah iki bahrun amikun, sesuatu yang sangat luas, diibaratkan seperti lautan sing ombak banget. Fala talijhu, wis ora sambil bumrono, kecemplung kelelem wae. Hanyut di situ. Dari apa sing dadi perintah Allah lakoni? Apa sing dadi larangane Allah hindari. Ketika berpaling dari itu semua, maka keadilan Allah yang akan menentukan. Kan ngono iku. Perintah Allah nopo lakoni. Larangan Allah apa? Tinggalkan. Ketika berpaling dari perintah dan berpaling dari larangan, maka keadilan Allah yang akan menjadi posisi tengahnya. Dalam urusan qada dan qadar, istilah di sini karena memang jangkauannya sulit, diibaratkan seperti halnya lautan yang sangat luas. Enggak usah masuk di situ. Kelelep sampeyan. Terus diibaratkan meliwatori kun mudlimun, bahwa ketentuan Allah adalah jalan yang gelap, fala tasluku. Ora usah ngambah rono. Sirrullahi qad khafi alaika, itu adalah rahasia Allah. Yang namanya rahasia Allah itu khafi alaika, sesuatu yang samar bagimu. Fala tufsihi, ora sah dikuncara-kuncarake. Nah, prinsip kita adalah apa yang menjadi larangan tinggalkan semaksimal mungkin. Apa yang menjadi perintah kerjakan semaksimal mungkin. Ketika itu semua kita berpaling dari perintah dan larangan, maka keadilan Allah Ta'ala yang akan menentukan hasilnya. Nah, kita berpasrah diri. Nah, tidak boleh kita kemudian menyalahkan apa yang menjadi takdir kita, tidak boleh. Atau menganggap semua itu dari kita sendiri, itu tidak boleh. Ya, jadi sekali lagi bahwa ahlul haq, ahli sunnah wal jamaah adalah tengah-tengah di antara pemahaman Jabariyah, tengah-tengah di antara pemahaman Mu'tazilah, di antara Mu'tazilah dan Jabariyah, kemudian tengah-tengahnya itu ada ahlus sunnah wal jamaah. Di kita ditambah lagi an-Nahdiyah. Disebutkan bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu laksana susu, ya, yang berada di apit dua hal yang najis, yaitu farsin dan damin. Khawarijun min baini fartin wa damin, labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi
فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.